Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 3 Agustus 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar sangkal diri dan menyerahkan hati kami kepada pekerjaan Roh-Mu, ya Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Roy Pondaah. Kepada Saudara Roy, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita pada hari ini berjudul Karakter Suatu Kualitas Jiwa. Ayat tema terdapat di dalam Ayub 28 ayat 18. Baik gewang, baik hablur, tidak terhitung lagi. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Karakter yang dibentuk menurut rupa ilahi adalah satu-satunya harta yang dapat kita bawa dari dunia ini ke dunia yang akan datang. Mereka yang berada di bawah pengajaran Kristus di dunia ini akan membawa setiap pencapaian ilahi bersama mereka ke kediaman sorgawi. Dan di sorga kita akan terus-menerus bertumbuh. Kemampuan mental dan kejeniusan bukanlah karakter, sebab hal-hal ini sering dimiliki oleh mereka yang justru memiliki kebalikan dari karakter yang baik. Reputasi bukanlah karakter. Karakter sejati adalah kualitas jiwa yang menyingkapkan dirinya dalam perilaku. Karakter yang baik adalah modal yang lebih berharga daripada emas atau perak. Ia tidak terpengaruh oleh kepanikan atau kegagalan, dan pada hari ketika harta duniawi disapu bersih, ia akan membawa hasil yang kaya. Integritas, keteguhan, dan ketekunan adalah kualitas yang harus sungguh-sungguh diusahakan oleh setiap orang, sebab kualitas ini mengenakan pemiliknya dengan kuasa yang tak tertahankan. Kuasa yang membuatnya kuat untuk berbuat baik, kuat untuk menolak kejahatan, kuat untuk menanggung penderitaan. Kekuatan karakter terdiri dari dua hal, kuasa kehendak dan kuasa pengendalian diri. Banyak pemuda keliru mengira bahwa gairah yang kuat dan tak terkendali adalah kekuatan karakter. Tetapi kenyataannya, orang yang dikuasai oleh nafsunya adalah orang yang lemah. Kebesaran dan kemuliaan sejati seseorang diukur dari kemampuannya menundukkan perasaan, bukan dari kuasa perasaan untuk menundukkannya. Orang yang paling kuat adalah dia yang, meskipun peka terhadap penghinaan, tetap menahan amarah dan mengampuni musuhnya. Jika dianggap sama pentingnya bagi kaum muda untuk memiliki karakter yang indah dan sifat yang ramah, sebagaimana pentingnya meniru mode dunia dalam berpakaian dan tingkah laku, kita akan melihat ratusan orang, bukan hanya segelintir seperti sekarang, yang memasuki panggung kehidupan aktif dengan kesiapan untuk memberikan pengaruh yang meninggikan kepada masyarakat. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalanan Saudara Roy. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Nasihat renungan pagi hari ini adalah vital bagi kita yang rindu masuk sorga. Sebab renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 223 paragraf 2. Karakter yang dibentuk menurut rupa ilahi adalah satu-satunya harta yang dapat kita bawa
dari dunia ini ke dunia yang akan datang. Karenanya, penting sekali untuk memiliki karakter yang sempurna. Kenapa harus sempurna? Karena dalam Christ Object Lesson halaman 330 paragraf 2 dikatakan, kita perlu memahami bahwa ketidaksempurnaan karakter adalah dosa. Banyak orang yang mengaku orang Kristen percaya bahwa tidak mungkin memiliki karakter sempurna. Karenanya mereka percaya karakter sempurna hanya akan diberikan saat Yesus datang yang kedua kali nanti. Itu pemahaman yang fatal. Karakter sempurna harus dimiliki sebelum Yesus datang. Sebab hanya mereka yang memiliki karakter sempurna yang akan mewarisi kerajaan sorga. Nah, apakah susah memiliki karakter yang sempurna? Christ Object Lesson halaman 331 paragraf 1 berkata, namun Kristus tidak memberi kita jaminan bahwa mencapai kesempurnaan karakter adalah hal yang mudah. Karakter yang mulia dan menyeluruh bukanlah warisan. Karakter itu tidak datang kepada kita secara kebetulan. Karakter yang mulia diperoleh melalui usaha individu, melalui jasa dan kasih karunia Kristus. Tidak mudah untuk memiliki karakter yang sempurna, tetapi bukan tidak bisa. Meski tidak mudah, tetapi bisa, yaitu melalui jasa dan kasih karunia Kristus. Apa maksudnya? Suratnya nomor 11a tahun 1894 paragraf 23 berkata, Roh Kudus adalah Roh Kristus, dikirim kepada semua manusia untuk memberikan kecukupan, bahwa melalui kasih karunia-Nya kita boleh penuh di dalam Dia. Jelas bahwa Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Roh-Nya Kristus. Itulah kasih karunia Kristus bagi kita. Kita perlu Roh Kristus dalam pembentukan karakter sempurna. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Sketches from the Life of Paul, halaman 296 paragraf 1 yang berbunyi, Roh Kristus akan mengerahkan kuasanya yang memperbaharui dan menyempurnakan pada karakter semua orang yang akan taat dan setia. Dan ini nyata, inilah pengalaman hidup Paulus. Hidupnya diubahkan sejak bertemu dengan Yesus dan oleh kehadiran Roh-Nya Kristus dalam hidup Paulus, Paulus menjadi ciptaan baru di dalam Yesus. Karakternya diubahkan menjadi serupa dengan Yesus. Oleh sebab itu, Christ Object Lesson halaman 331 paragraf 2 melanjutkan. Jangan ada yang berkata, aku tidak dapat memperbaiki kekurangan karakterku. Jika Anda sampai pada keputusan ini, Anda pasti akan gagal memperoleh hidup kekal. Ketidakmungkinan itu terletak pada kehendak Anda sendiri. Jika Anda tidak mau, maka Anda tidak dapat mengatasinya. Kesulitan sebenarnya muncul dari kerusakan hati yang tidak kudus dan keengganan untuk tunduk pada kendali Allah. Disinilah letak kesulitan untuk memiliki karakter sempurna, yaitu diri sendiri. Yesus berikan kasih karunia-Nya untuk memperbaharui dan membentuk karakter kita, tetapi diri kita tidak mau, karena merasa tidak dapat diperbaiki. Namun, apakah kita tidak punya peran? Tentu, kita punya peran. Renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 223 paragraf 5. Kebesaran dan kemuliaan sejati seseorang diukur dari kemampuannya menundukkan perasaan, bukan dari kuasa perasaan untuk menundukkannya. Orang yang paling kuat adalah dia yang meskipun peka terhadap penghinaan, tetap menahan amarah dan mengampuni musuhnya. Menundukkan perasaan artinya mengizinkan Yesus bekerja dalam hati. Bukan kehendak diri sendiri yang jadi, tetapi kehendak Kristus yang jadi. Inilah peranan kita, yaitu menyangkal diri. Adakah kita mau sangkal diri? Kutipan ini dengan jelas menyatakan bahwa mereka yang dapat sangkal diri dan mengampuni orang yang bersalah adalah orang yang paling kuat. Sebab itu adalah wujud mengizinkan Yesus berkuasa dalam hati. Karena kehidupan menyangkal diri dan kehidupan mengampuni musuh adalah kehidupan Yesus. Dan karakter tidak berubah sekejap. Itu adalah suatu pertumbuhan. Christ Object Lesson halaman 65 paragraf 2 menyatakan, berseminya benih itu menggambarkan permulaan kehidupan rohani dan pertumbuhan tanaman itu adalah suatu gambaran tentang pertumbuhan karakter. Tidak akan ada kehidupan tanpa pertumbuhan. Tanaman itu harus bertumbuh, karena kalau tidak, itu berarti mati. Sebagaimana pertumbuhan tanaman itu tenang dan tidak terlihat, tetapi terus-menerus, demikian pula pertumbuhan karakter. Benar,
Karakter kita harus diubahkan, tetapi bukan dalam sekejap. Kesempurnaan karakter tersebut merupakan suatu pertumbuhan dan perlu hidup untuk dapat bertumbuh. Karenanya penting bagi kita untuk menerima rohnya Yesus, sebab rohnya Yesus itulah hidupnya Yesus. Oleh menerima hidupnya Yesus, kita bertumbuh dan berbuah, yaitu membuahkan karakter Kristus yang sempurna. Kiranya pekabaran ini mengubahkan kita, khususnya karakter, agar memiliki suatu kualitas jiwa. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali bagi kami pada pagi hari ini, bahwa karakter itu adalah kualitas jiwa, dan itu dapat kami peroleh hanya dengan melalui jasa dan kasih karunia Kristus. Benar kami punya peran, tapi peranan kami adalah menyangkal diri, agar izinkan Kristus bekerja dalam hati. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab roh-Mu ya Yesus adalah kasih karunia-Mu yang memperbaharui dan membentuk karakter kami, hari demi hari bertumbuh semakin serupa dengan karakter-Mu. Hingga pada akhirnya saat Engkau datang kedua kali, kami semua dinyatakan benar dan layak untuk mewarisi kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.